Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu alal huda lisairil umam. Sayyidina wa maulana Muhammadinil kiram wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril anami amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah membahas beberapa waktu sebelumnya bahwa kita ini mesti membuat perubahan, peningkatan dalam hal meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, terutama berpuasa Ramadan ini. Maka dari itu pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala, berpuasa Ramadan merupakan hal yang sangat istimewa dikarenakan amalan ini hanya ada di bulan Ramadan ini dan tidak akan pernah didapati di bulan-bulan yang lainnya. Maka oleh karena itu kita mesti meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Jadi apa yang harus kita persiapkan pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, "Kam min shaimin." Banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'ath. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Artinya dia tidak mendapatkan pahala puasa. Yang dia dapatkan adalah terlepas daripada kewajibannya saja. Kemudian pahalanya tidak dia dapatkan sama sekali. Umpamanya adalah kita berniaga, kita berdagang. Jadi kita tidak mendapatkan laba daripada berdagang itu. Yang kita dapatkan kembali hanyalah modalnya saja, pemirsa. Maka oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan untuk kewajiban berpuasa kita ini lepas dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian labanya pun kita dapatkan, yaitu pahala puasa. Jadi setidaknya ada 5 hal yang mesti kita jauhi hingga kita ini berhasil mendapatkan pahala puasa itu. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebut khamsun yuftirna shaim. Ada 5 poin, ada 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Maka mari kita simak apa saja hal itu. Yang pertama, al-kidhb, dusta. Hari ini kita terlalu menyepelekan dusta itu. Apalah, kan biasa itu dusta. Baik dalam perjanjian, baik dalam apapun itu, kita selalu menyepelekan dusta. Jadi hati-hati pemirsa. Hal ini dapat menghilangkan pahala puasa. Bahkan lebih jauh, ketika kita sering berdusta, maka kita dicap sebagai orang-orang munafik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayatul munafiqiyah talas. Ada 3 poin tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, idza hadatsa kadzdzab. Apabila dia berbicara, dia dusta. Kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Ketika dia membuat perjanjian, ketika dia berjanji, ingkar. Ketiga, wa idza tumina khan. Ketika dia dipercaya, ketika dia mendapat suatu amanah, maka dia berkhianat. Maka ini adalah tanda ciri-ciri daripada orang munafik. Maka berhati-hatilah dengan dusta itu. Maka sangatlah benar apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam satu hadisnya, sebagaimana yang telah kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, falyakul khairan. Maka hendaklah dia itu berkata yang benar. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik, dia tidak mampu berkata yang benar, aw liyasmut, maka hendaklah dia itu diam saja. The silent is a god. Diam itu emas. Bila kita mampu menjaga lisan kita untuk selalu mengucapkan kata-kata yang benar, tidak pernah dusta, maka insya-Allah kita akan terselamatkan daripada bahaya hilangnya pahala puasa. Itu pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa yaitu ghibah. Ini pun juga hal yang sangat fenomenal dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mengupat, artinya mengatakan sesuatu hal yang ketika orang yang bersangkutan tahu apa yang kita katakan, maka dia itu akan sakit hati. Maka itu adalah ghibah. Hal yang kita katakan itu benar. Kita membicarakan aib seseorang yang kemudian ketika dia tahu dia sakit hati, maka itu adalah ghibah. Itu adalah fakta. Kita katakan dia itu
bla 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 bla. Kita katakan dia seperti itu. Dan itu benar, fakta adanya. Maka itu adalah riba. Karena ketika dia tahu apa yang kita katakan itu, maka dia akan sakit hati. Maka itu adalah riba. Maka itu berpotensi menghilangkan pahala puasa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wan namimah, adu domba. Dan ini pun juga hal yang sering terjadi dari zaman dulu, dari zaman old hingga zaman now. Adu domba. Maka kenapa banyak terjadi percekcokan, kenapa banyak terjadi perselisihan pendapat dan lain-lain sebagainya hingga terjadi pertumpahan darah. Itu semuanya berawal dari namimah, adu domba. Maka itu pun berpotensi menghilangkan pahala puasa, mulai dari tingkat yang skalanya kecil, adapun yang sampai berskala besar hingga menumpahkan darah sesama kita. Maka luar biasa dosanya, dan ketika kita berpuasa Ramadan kita bernamimah ini, kita akan kehilangan pahala puasa kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Maka berapa banyak hari ini kita membuat sumpah palsu, baik dalam ruang lingkup kecil maupun dalam ruang lingkup besar. Yang pertama itu adalah dosa, dan yang kedua, bila itu dilakukan dalam bulan Ramadan, maka itu pun menghilangkan pahala puasa kita. Yang kelima, yang terakhir, wan nazru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Maka hari ini itu pun hal yang sangat lumrah kita dapati, dikarenakan lingkungan kita adalah lingkungan yang selalu diperlihatkan, yang selalu dipertontonkan hal-hal yang menjerumuskan kita ini untuk memandang lawan jenis dengan syahwat. Baik dikarenakan adanya budaya menggunakan pakaian-pakaian yang tidak islami, maupun dengan melihat via media sosial. Maka itu yang kita bahas sedikit sebagai bahan renungan. Intinya kita kembali lagi, ada 5 poin yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Yang pertama dusta, yang kedua riba, yang ketiga namimah, yang keempat sumpah palsu, yang kelima yang terakhir adalah memandang dengan syahwat. Mudah-mudahan kita dapat terjaga dari hal-hal yang 5 ini hingga kita mendapatkan pahala puasa kita, dan endingnya kita akan menjadi orang-orang yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, yaitu mendapatkan titel takwa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.